Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Zulia Anissa Fatona, akan menjelaskan materi tentang retardasi mental. Retardasi mental adalah disabilitas atau ketidakmampuan yang ditandai dengan fungsi intelektual di bawah rata-rata dan rendahnya kemampuan untuk menyesuaikan diri. Ketidakmampuannya meliputi yang pertama, konseptual seperti membaca, menulis, dan berbahasa. Yang kedua, sosial seperti kepercayaan diri dan sikap tanggung jawab. Yang ketiga, praktik seperti makan, minum, dan membersihkan diri. Yang keempat, menyesuaikan diri seperti bersosialisasi. Retardasi mental bukan suatu penyakit, melainkan suatu kondisi yang timbul pada usia yang dini dan menetap sepanjang hidup. Retardasi mental terjadi oleh karena otak tidak berkembang secara optimal dengan latar belakang. Yang pertama, masalah dalam kandungan seperti kekurangan gizi, kecanduan dengan alkohol, penyakit infeksi tertentu. Yang kedua, faktor keturunan. Yang ketiga, sebab fisik lain seperti ketergantungan pada bahan kontrasepsi dan usaha melakukan abortus. Yang keempat, masalah pada tahun pertama kehidupan anak. Yang kelima, masalah dalam pola asuh. Yang keenam, faktor genetik. Dan retardasi mental mempengaruhi perkembangan anak dalam berbagai bentuk aspek. Yang pertama, aspek fisik. Yang kedua, aspek perawatan diri sendiri. Yang ketiga, aspek komunikasi. Yang keempat, aspek sosial. Dan yang kelima, aspek mental emosional. Tanda-tanda pada retardasi mental yang pertama, adanya keterlambatan dalam tahap perkembangan pada anak. Yang kedua, adanya kesulitan dalam belajar dan kesulitan bersosialisasi. Yang ketiga, tidak mampu memahami instruksi yang diberikan. Dan kriteria retardasi mental dibagi menjadi dua. Yang pertama, gambaran utama, dan yang kedua, gambaran penyerta. Pada gambaran utama, fungsi intelektual umum di bawah rata-rata. Yang kedua, terdapat kekurangan atau kendala dalam perilaku adaptasi. Pada gambaran penyerta, yang pertama, penyandang retardasi mental sering disertai adanya psikopatologi yang lain. Yang kedua, penyandang retardasi mental mempunyai resiko lebih besar untuk dieksploitasi. Tata laksana atau terapi pada retardasi mental yang pertama, berikan informasi mengenai retardasi mental kepada orang tua atau pengasuhnya. Yang kedua, tidak ada pengobatan khusus. Yang ketiga, program pelatihan khusus yang intensif. Yang keempat, program pendidikan luar biasa. Yang kelima, konsultasi dengan profesional di bidang kesehatan jiwa. Yang perlu diperhatikan dalam kasus retardasi mental yaitu yang pertama, keterlambatan perkembangan. Yang kedua, retardasi mental tidak dapat disembuhkan. Yang ketiga, deteksi dini lebih penting. Sekian penjelasan dari saya mengenai retardasi mental. Bila ada salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.